Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur? Semoga sehat selalu. Ilmu zikir nafas. Ilmu nafas ini sering disebut ilmu zikir nafas, yaitu pernapasan dengan mengucapkan zikir Hu Allah. Adapun proses zikir tersebut diikuti dengan irama naik turunnya nafas. Karena dalam zikir nafas kita akan selalu mengerti dalam diri kita mempunyai keyakinan dan keimanan yang hakiki, yang selalu kembali kepada Allah dan hanya untuk Allah semata-mata. Nafas adalah kembaran ruh. Ruh adalah hakikat dan nafas adalah syariatnya di alam ini. Makanya ruh diibaratkan kapal dan ombak bagaikan nafas. Jika ombak tenang, maka tenanglah perjalanan kapal. Begitu juga dengan ruh. Jika nafas seseorang tenang, maka ia memberi kesan pada ruhnya. Oleh sebab itu, apabila pernapasan itu baik dan benar, maka akan baik pula perjalanan ruh dengan Tuhannya. Ilmu nafas bukanlah hal yang baru dan sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan diajarkan pada para sahabat dan para pengikutnya untuk latihan riyadhah secara khusus. Di dalam pengertian kalimat zikir sebagai mengingat kepada Allah, dan zikir merupakan kendaraan agar seorang hamba sampai ke hadirat Allah semata-mata. Bila manusia sampai ke hadirat Allah, maka apapun yang manusia kehendaki, maka Allah akan mengabulkan segala kehendaknya. Nafas kita normal keluar masuk sehari semalam sebanyak 24.000 kali, yaitu 12.000 kali pada siang dan 12.000 kali pada malam. Hal inilah yang menjadi persembahan hamba kepada Tuhannya yang tiada putus-putusnya. Nafas merupakan sumber kehidupan. Tanpa nafas, maka hancurlah kehidupan ini. Nafas adalah al-hayat yang datang dari Tuhan. Ia adalah rahasia ilahi. Zikir nafas adalah untuk pembersihan rohani. Setiap makhluk hidup memiliki nafas. Melihat, mendengar, merasa, itu semua termasuk dalam sifat al-hayat. Manusia bisa hidup tanpa memiliki mata, telinga, tangan, dan kaki. Akan tetapi, manusia takkan bisa hidup tanpa nafas. Dan manusia bisa berkata-kata dan melakukan perbuatan apa saja. Hal itu semua berlaku karena kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya nafas berada dalam kudrat dan iradat Allah. Adapun proses naik dan turunnya nafas dari tubuh kita tidak ada yang awal dan tidak ada yang akhir. Begitu juga dengan jutaan makhluk hidup lainnya. Dan nafas juga sebagai penghidup hati dan jasad. Dengan memahaminya serta mempelajarinya akan membawa manusia pada kesempurnaan hidup, serta memimpin gerak seluruh anggota badan ini tanpa komando suara maupun gerak isyarah. Pertama, Allah menggerakkan ruhani. Dari ruhani menggerakkan al-hayat. Dari al-hayat menggerakkan nafas. Dan dari nafas menggerakkan jasad. Dan adalah pada hakikatnya itu Allah juga menggerakkan sekalian gerak. Segala macam gerak atau perbuatan, apakah perbuatan diri sendiri maupun perbuatan yang terjadi di luar dirinya sendiri, memiliki dua macam pengertian. Pengertian pertama dinamakan mubasyarah, dan pengertian kedua dinamakan tawallud.
Kedua macam pengertian ini tidak dapat terpisah satu sama lainnya. Zikir nafas memiliki rangkaian tersendiri dan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu zikir nafas, nufus, tanafas, dan amfas. Keempat perkara tersebut berkaitan antara satu sama lainnya. Pertama, hidup nafas itu karena amfas, dan hidup amfas karena nufus. Manakala hidup nufus itu dengan rahasia, dan rahasia itulah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nufus, amfas, tanafas itu adalah suatu perkara yang gaib. Nafas tidak dapat dirasa, diraba, serta dilihat wujudnya. Sabda Rasulullah SAW, nafas itu suatu jauhar yang masuk dan keluar dari badan, sehingga apabila menjadi kurang ilmu daripadanya, maka yaitu jahil namanya. Tiada mulia kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan di dalam kubur dan dalam titian Shiratal Mustaqim, karena sesungguhnya anfas tidak masuk ke dalam tubuh dan tanafas itu tidak keluar daripada badan. Zikir nafas adalah nur yang memancar ke seluruh jiwa bagi pengamalnya dan besar akan manfaatnya. Dengan melakukan zikir nafas akan menghancurkan kebekuan darah hitam yang berada di hati yang dianggap sebagai istana iblis. Dan selagi istana iblis tidak terpecah dan hancur musnah, nur kolbi sebagai penyuluh lampu makrifat yang diharapkan itu tidak mungkin tercapai. Zikir nafas menghubungkan hayat kolbu kepada alam roh. Nafas datang dan pergi kepada Allah setiap saat. Dan setiap nafas yang tidak berzikir, maka nafas itu tidak akan membawa manfaat kepada kolbu dan roh kita. Yang pada umumnya manusia tidak sadar bahwa hidup dia dikuasai penuh oleh pengedaran nafas keluar dan masuk dari Allah. Tanpa zikir nafas, ia tidak akan memperolehi barokah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mengetahui ilmu nafas untuk memperteguh keyakinan dan keimanan akan adanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di samping itu, ada manfaat lain bagi seorang hamba yang mengharap akan suatu keberkahan, maunah bagi kehidupan sehari-hari. Ilmu zikir nafas pada zaman dahulu dipelajari dan diamalkan oleh para nabi dan para wali. Suatu keilmuan yang mengarah ke tauhid atau menyingkap jati diri. Kita harus meningkatkan ketaatan ibadah kepada Tuhan dan dibarengi dengan ilmu agama. Karena ilmu agama adalah ilmu yang akan menyelamatkan diri kita di dunia maupun di akhirat kelak. Keilmuan zikir nafas akan menunjukkan pada Anda bagaimana mengatasi berbagai masalah yang mengintai dalam kehidupan, serta memuat berbagai alternatif solusinya. Rahasia ilmu ini masih banyak hikmah dan manfaat lainnya, dan akan sangat bermanfaat pada orang-orang yang beristiqomah dalam mengamalkan suatu ilmu. Nah sedulur, sekian ulasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Silahkan subscribe atau bagikan kepada sedulur yang lain apabila bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.